Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali di dalam ibadah Alfa Omega pada petang hari ini. Mari kita persiapkan diri, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Kau melawat umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, di rumah, bersama keluarga. Kami mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada Engkau Allah yang kudus. Engkau kuduskan dan layakan setiap umat-Mu, setiap kami yang beribadah pada petang hari ini. Dan ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama Bapa. Berikan kami hati yang menyembah, lidah yang memuji-muji Engkau, dan telinga yang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, diam di dalam rumah-Mu, mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau Tuhan, Kau perlindunganku. Satu hal yang kurindukan, diam di dalam rumah-Mu, mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau Tuhan, Kau perlindunganku. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup, ku bersyukur. Ku angkat tangan bagi-Mu dan ku memuji nama-Mu. Demikianlah hidupku, memandang tempat kudus-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, kerinduanku, diam di rumah-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup, ku bersyukur. Ku angkat tangan bagi-Mu dan ku memuji nama-Mu. Demikianlah hidupku, memandang tempat kudus-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, kerinduanku, diam di rumah-Mu. Kerinduanku, diam di rumah-Mu.
Biarlah kutemukan kesukaan di dalam rumah-Mu, dan biarlah jiwaku senantiasa memuji di bait-Mu. Shalom, bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan pada petang hari ini. Dan pembahasan firman pada petang hari ini berjudul Sunergeo. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam ibadah petang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas ibadah ini karena Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami berucap syukur pula setiap puji sembah syukur daripada umat-Mu telah menyenangkan hati Engkau. Dan kiranya pada petang hari ini kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan diri kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Sirami kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi kami, ajar kami mengerti ya Roh Kudus, dan tuntun lidah bibir hamba-Mu ini. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sunergeo atau dalam bahasa Indonesia turut bekerja. Sunergeo adalah kata turut bekerja dalam bahasa Yunani. Di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-28 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sunergeo, turut bekerja, di mana kata ini diambil dari Roma pasal ke-8 ayat 28, di mana menjelaskan bahwa Allah turut bekerja. Sunergeo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sunergeo atau turut bekerja dapat memiliki artian bahwa segala sesuatu yang ada ini tidaklah dikerjakan sendiri. Ada yang menolong, sebagai artian yang lain, ada yang menolong sehingga apa yang ada ini bukanlah menjadi beban pribadi. Sunergeo, ada yang turut bekerja sehingga segala sesuatu yang ada ini tidak dikerjakan sendiri. Dan juga bukan menjadi beban pribadi, tetapi menjadi beban bersama tentunya, karena ada yang turut bekerja di dalamnya. Dan sudah barang tentu memiliki artian dapat diselesaikan bersama-sama. Segala sesuatu yang ada ini dapat diselesaikan bersama-sama. Sunergeo juga merupakan tanda adanya ketidakmampuan. Yang pertama kita mengerti Sunergeo bahwa segala sesuatunya tidaklah dikerjakan sendiri karena ada yang turut bekerja. Yang kedua, Sunergeo juga merupakan tanda adanya ketidakmampuan dari pribadi dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Makanya diperlukan orang lain yang turut bekerja di dalamnya. Merupakan tanda adanya ketidakmampuan dari pribadi dalam menyelesaikan segala sesuatunya, dan menjadi pengertian bahwa hal ini memerlukan pertolongan orang lain. Yang saya tadi katakan, ada yang turut bekerja di dalamnya. Dari pribadi lain tentunya, dari pribadi yang lebih mampu. Sunergeo merupakan tanda adanya ketidakmampuan dari pribadi dalam menyelesaikan segala sesuatunya dan memerlukan pribadi lain, pribadi yang lebih mampu untuk turut bekerja menyelesaikan segala sesuatunya. Dan dalam hal ini adalah Allah sebagai pribadi yang lebih mampu dari manusia sebagai pribadi yang tidak mampu atau terbatas di dalam menyelesaikan hal yang ada. Sunergeo juga dapat memiliki pengertian dari segala sesuatu yang tidak dapat dikerjakan, terutama yang tidak dapat dikerjakan sendiri, dan ada yang turut bekerja yang menolong dalam hal ini karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu itu tadi. Di bagian yang kedua dikatakan juga terdapat artian bahwa segala sesuatu yang sudah ada yang menolong dan segala sesuatu yang sudah ada yang turut bekerja di dalamnya memiliki artian yang ketiga adalah adanya pengharapan. Berarti segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak dapat terselesaikan atau tidak dapat dikerjakan, ada yang turut bekerja, ada yang turut mengerjakan, maka memiliki satu pengharapan, memiliki satu kemungkinan besar, segala sesuatu itu dapat diselesaikan.
Yang pertama adalah sunergeo memiliki arti dikerjakan sendiri, tidak dapat dikerjakan sendiri. Sunergeo yang kedua juga dapat memiliki artian adanya ketidakmampuan, makanya memerlukan pihak atau pribadi yang lebih mampu untuk turut bekerja di dalamnya. Sunergeo yang ketiga juga dapat memiliki pengertian segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan itu memiliki kemungkinan akan dapat diselesaikan karena diselesaikan oleh dua belah pihak. Sehingga dalam satu kata yang besar memiliki pengharapan. Haleluya. Saya mau katakan di dalam pendahuluan ini, ada banyak hal di dunia ini yang harus dikerjakan. Setiap makhluk yang hidup di dalam dunia ini banyak hal yang harus dikerjakan. Baik yang menjadi kebutuhan pokok yang harus dikerjakan, ataupun menjadi sebuah impian yang harus dikerjakan, ataupun sebuah cita-cita yang harus dikerjakan, yang belum tentu ada. Tetapi dari segala sesuatu yang harus dikerjakan itu, saya mau katakan kembali, ada banyak hal juga di dunia ini yang tidak pernah selesai untuk dikerjakan. Kita tahu di dunia ini banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Oleh seorang pribadi saya saja, banyak hal yang harus saya kerjakan. Baik saya sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang suami, tanggung jawab saya sebagai seorang orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, dan ada juga impian-impian saya pribadi yang banyak yang harus dikerjakan. Tetapi saya menyadari bahwa di dunia ini juga banyak hal, banyak segala sesuatu yang tidak pernah selesai untuk dikerjakan. Dan terlebih daripada statement ini saya mau katakan, lebih banyak lagi hal di dunia ini yang tidak dapat kita kerjakan. Memang di dunia ini banyak hal yang harus dikerjakan, juga akan lebih banyak juga hal yang tidak pernah selesai untuk dikerjakan. Terlebih banyak lagi adalah hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjadi sebuah keistimewaan, sunergeo di dalam Roma 8 pasal 8 ayat 28 ini. Sunergeo menjadi sebuah keistimewaan bagi orang-orang percaya dalam hal ini. Karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sana dengan jelas, turut bekerja bagi saudara dan saya di dalam kehidupan umatnya. Allah yang kita sembah turut bekerja bagi umatnya, bersama-sama dengan umatnya. Namun menjadi pokok pembahasan pada petang hari ini, kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini yang harus saya sampaikan. Namun tidak pada semua kondisi Allah turut bekerja. Ada sebuah kondisi bagi Allah untuk turut bekerja di dalamnya. Dan segala sesuatu yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu memiliki kondisi-kondisi, bukan segala sesuatu dalam arti universal, segala-galanya tanpa ada kondisi. Dan pada malam hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Kondisi apakah yang menjadikan Allah dapat turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Roma pasal ke-8 ayat ke-28 dikatakan di sana, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kondisi yang pertama yang saya katakan pada petang hari ini, yang mau saya katakan pada petang hari ini, Allah turut bekerja dalam sebuah kondisi. Kondisi yang pertama adalah Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Kondisi yang pertama untuk menjadikan Allah dapat turut bekerja dalam segala sesuatunya, yaitu dalam kehidupan iman saudara dan saya, adalah bagi mereka, yaitu bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Ada pertanyaan besar. Siapa yang tergolong dalam kata mengasihi Dia? Bukan hanya berkata saya percaya Yesus terus saya mengklaim diri saya mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Roma 8:28 mengatakan dengan jelas Allah hanya turut bekerja dalam kondisi bagi mereka yang mengasihi Dia. Yuk kita belajar lebih dalam. Siapa yang tergolong dalam kata mengasihi Dia? Ada dua bagian yang dapat digolongkan mengasihi Dia.
Yang pertama adalah mereka yang menerima karunia sulung roh. Sekali lagi saya katakan, siapa yang tergolong dalam kata mengasihi Dia adalah mereka yang menerima karunia sulung roh. Haleluya. Muncul lagi pertanyaan, siapa yang dapat dikatakan mereka yang menerima karunia sulung roh? Roma pasal ke-8 ayat ke-23 mengatakan demikian. Roma pasal ke-8 ayat ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang dikatakan sebagai orang yang menerima karunia sulung roh adalah manusia percaya, yaitu saudara dan saya yang sudah percaya, yang sudah mengaku dalam iman, yang sudah mengaku dalam lidah bibir kita, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dengan jelas dalam ayat 23 tadi adalah mereka. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Dan kita masih belum menjadi anak di dunia ini, menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah pengharapan, dan Allah turut bekerja di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya, hingga pada Kristus datang kedua kali nanti, kita benar-benar sah seutuhnya menjadi anak. Dan kitalah anak yang dikatakan di sini adalah orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, mereka yang menerima karunia sulung roh adalah mereka manusia yang percaya, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, masih bagian mereka yang menerima karunia sulung roh. Roma pasal ke-8 ayat pertama sampai dengan kedua dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, orang yang sudah menerima, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dikatakan, dipertegas di dalam Roma pasal ke-8 ayat pertama ini, demikian sekarang orang-orang yang sudah mengasihi dan menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua mengatakan juga, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagi Allah turut bekerja, bagi mereka yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang mengasihi, adalah orang-orang yang menerima karunia sulung roh, dan adalah orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Yesus Kristus dan sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Hanya orang-orang yang sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut oleh karena Kristus, itulah orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu Bapa. Mereka yang menjadikan dirinya pribadi, menjadikan dirinya, pribadinya, hidupnya milik Kristus. Roma pasal 8 ayat ke-5 sampai dengan ke-8 dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya saja dapat dikatakan orang yang percaya yang mengasihi Dia atau orang yang menerima karunia sulung roh itu adalah hanyalah orang-orang yang percaya, tetapi ayat ke-8 ini mengatakan dengan jelas adalah orang-orang yang tidak hidup dalam daging, orang-orang yang menjadikan, saya katakan kembali, menjadikan dirinya, pribadinya, hidupnya milik Kristus.
Mengapa demikian? Karena banyak orang yang percaya tidak menjadikan pribadinya milik Kristus, tapi milik agama. Banyak orang percaya hanya menjadikan dirinya milik kekristenan, agama Kristen, bukan menjadi Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita menjadikan diri kita Kristen sesungguhnya, yaitu Kristen menjadi pengikut Kristus, otomatis kita menjadikan diri kita, pribadi kita terlebih, hidup kita milik Kristus. Dan lebih banyak lagi, orang-orang percaya tidak menjadikan dirinya milik Kristus, tetapi tetap menjadi milik dunia. Dan lebih ironis lagi, malah menjadikan Kristus sebagai pendukung dari apa yang dia pilih. Dia merasa percaya, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya adalah Kristen, tetapi saya tidak mau menjadi milik Kristus, saya mau menjadi milik dunia. Biarkan Kristus senantiasa melindungi saya ketika saya ada dan menikmati dunia ini. Fatal. Haleluya. Orang-orang yang mengasihi dia adalah orang-orang yang menerima karunia sulung roh. Orang-orang yang menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang mau dan berani menjadikan dirinya, pribadinya, hidupnya milik Kristus, bukan milik dunia. Siapa lagi yang dapat dikatakan orang-orang yang menerima karunia sulung roh? Roma pasal ke-8 ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Orang-orang yang menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Karena ayat 9 mengatakan dengan jelas, bila roh Allah diam di dalam kamu. Apabila tidak ada roh Allah dalam diri kita dan roh kita sebagai manusia tidak hidup bersama-sama dengan roh Allah, dikatakan kita bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, milik siapa? Milik dunia tentunya. Orang-orang yang dikatakan menerima karunia sulung roh adalah mereka yang hidup di dalam roh. Adalah hidup yang meneladani Kristus. Dan hidup sesuai. Saya katakan ya, hidup sesuai. Hidup menyesuaikan. Hidup berpadan kepada pengajaran Kristus. Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang hidup dalam roh. Dan orang-orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang hidup yang meneladani Kristus. Seperti Kristus hidup. Bukan hanya cukup meneladani, tetapi orang yang berani hidup sesuai, hidup menyesuaikan, hidup berpadan kepada pengajaran Kristus. Roma pasal ke-8, ayat ke-12 dan 15, menjadi sebuah contoh bagaimana kita hidup di dalam roh. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang-orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang berusaha, mau dan membuktikan setiap harinya kehidupan yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging. Dan dikatakan demikian juga. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Allah hanya mengasihi anak-anaknya. Janganlah kita mengklaim diri kita menjadi anak Allah tanpa kita berani berkorban untuk hidup di dalam roh, tanpa kita berani mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging ini. Menjadi Kristen bukan hanya di dalam pengertian agamawi. Karena menjadi Kristen yang sesungguhnya sebuah proses di dalam kehidupan Yesus Kristus, sebuah proses di dalam bagaimana kita menyesuaikan berpadan pada pengajaran Kristus, meneladani Kristus, sehingga pada puncaknya kita dapat dikatakan mengasihi Allah adalah kita menjadi anak Allah. Sehingga ayat ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Dalam kata lain, semua orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah bukanlah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Mereka yang hidup dalam roh adalah mereka yang menerima karunia sulung roh. Mereka yang berani menjadikan dirinya, pribadinya, hidup menjadi milik Kristus, bukan menjadi milik dunia, dikatakan orang-orang yang menerima karunia sulung roh. Mereka yang berani percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupnya, merekalah yang dikatakan yang berhak menerima karunia sulung roh. Dan orang-orang yang menerima karunia sulung roh adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Dan orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang tidak bekerja sendiri di dalam segala sesuatunya, tetapi ada Allah yang turut bekerja. Dan bagian yang kedua, siapa yang dikatakan orang-orang yang mengasihi Dia? Yang pertama kita sudah mendapat sebuah pengertian dan pemahaman. Orang-orang yang mengasihi Dia adalah mereka yang menerima karunia sulung roh dengan semua penjelasannya. Bagian yang kedua, siapakah yang dikatakan orang-orang yang mengasihi Dia? Adalah mereka yang bertekun dalam penderitaan dan pengharapan dalam menantikan Kristus Yesus. Dikatakan orang-orang yang mengasihi Dia adalah mereka yang bertekun dalam penderitaan dan pengharapan dalam menantikan Kristus Yesus. Mari kita buka dan baca di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-18 sampai dengan 25. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi di dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang mau bertekun dalam penderitaan dan pengharapan dalam menantikan Kristus Yesus. Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang berani, yang mau bertekun. Allah turut bekerja di dalam kegiatan, di dalam usaha, kebertekunan orang beriman, di dalam penderitaan hidupnya, dan dalam pengharapannya, dalam menantikan kedatangan Kristus Yesus. Apabila kita di dalam penderitaan hidup, apalagi penderitaan jasmani yang kita alami, penderitaan, mungkin penderitaan yang kita ciptakan sendiri oleh karena kesalahan dan dosa kita tidak lagi bertekun dan menyadari itu, sesungguhnya kita tidak sedang mengasihi Allah. Apabila hati kita, cinta kita, pikiran, pemahaman kita benar-benar mengasihi Allah di dalam iman kita, di dalam iman kekristenan kita, pastilah dalam segala hal kita bertekun di dalamnya. Kenapa? Karena malam hari ini ada kabar baik. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalamnya. Jangan kita klaim menyebut diri kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak punya gairah di dalam melayani, tidak punya gairah di
di dalam bertarung di dalam penderitaan, tidak punya gairah di dalam berpengharapan menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, sehingga kita memacu diri kita hari demi hari untuk dapat dikatakan mengasihi. Di bagian yang pertama tadi, kita menerima, menjadikan diri kita, pribadi kita milik Kristus seutuhnya, bukan milik dunia. Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang menerima karunia sulung roh, bagi orang yang berani bertekun dalam penderitaan dan pengharapan dalam menantikan Kristus Yesus. Sehingga dengan jelas, sehingga pada waktunya nanti kita dikatakan mengalami pembebasan tubuh kita, karena daging ini akanlah lenyap bersama-sama dengan lenyapnya dunia ini, tetapi roh kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang suci, tubuh yang baru pada pengangkatan nanti. Dan dikatakan dengan jelas, bukan hanya pengangkatan, tetapi kita dikatakan menjadi anak-anak Allah. Dan Allah hanya mengasihi anak-anaknya. Haleluya. Allah turut bekerja. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Adalah mereka yang menerima karunia sulung roh, adalah mereka yang bertekun dalam penderitaan dan pengharapan dalam menantikan Kristus Yesus. Terus siapa lagi yang dapat dikatakan dalam kondisi apa lagi Allah turut bekerja di dalamnya? Yang kedua adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dalam bagian ini harus menjadi dasar pemahaman bahwa yang dikatakan terpanggil dalam hal ini bukanlah berdasarkan kebaikan atau kelayakan iman kita atau kelayakan iman pribadi lepas pribadi, tetapi terpanggil, kata terpanggil di sini adalah terpanggil oleh karena tujuan Allah yang mulia. Di mana apabila kita dapat memahami tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita juga tergolong yang terpanggil. Dan dalam hal ini pula muncul dari dasar kalau kita mengasihi Dia. Apabila kita mengasihi Dia benar-benar dalam sungguh-sungguh mengasihi karena Dia sudah berkorban, karena Dia sudah terlebih dahulu berbuat baik, kita tahu kebaikannya, kita mengasihi Dia sungguh-sungguh, otomatis kita belajar mengenal pribadinya. Apabila kita belajar mengenal pribadinya, otomatis kita mau mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Apabila kita sedang mengerjakan apa yang Dia kerjakan, otomatis dapat dikatakan kita tergolong yang terpanggil di dalamnya. Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Apakah kita masih menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang dipilih, dimenangkan tetapi tidak terpanggil? Karena kata terpanggil bukan lahir dari kelayakan pribadi lepas pribadi, bukan karena kebaikan pribadi lepas pribadi, tapi karena tujuan Allah sendiri. Apabila kita merasa mengasihi Dia sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai sahabat bahkan, yaitu Allah Roh Kudus, maka kita juga harus belajar mengenal tujuan daripada Bapa. Apabila kita mengerti tujuan daripada Bapa, kita turut mengerjakannya di dalam kehidupan iman kita. Sehingga dalam konteks ini bukan hanya Allah saja yang turut bekerja, tetapi Allah bekerja bersama-sama saudara dan saya, yaitu yang terpanggil. Haleluya. Terpanggil untuk apa? Yang pertama adalah, mari kita buka bersama-sama dan baca di dalam 1 Tesalonika. Haleluya. 1 Tesalonika pasal kedua ayat ke-10 sampai dengan ke-12. Dikatakan di sana demikian. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu bahwa betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang pertama adalah mereka yang terpanggil untuk menjadi saksi. Saya mau pertegas, apabila perjalanan iman kita, maaf saya katakan dalam tanda kutip, hanya di dalam lingkup agamawi saja supaya beragama, kita tidak akan pernah menemukan panggilan kita. Janganlah menemukan panggilan. Sebetulnya kita sedang menipu diri kita dan menipu Allah kalau kita mengasihi Dia.
Seperti halnya hubungan antara anak dan bapa. Apabila kita sebagai anak dengan baik, apabila kita sebagai anak yang mengasihi bapa, yang sudah merawat hidup kita, bapa di dunia ini, pasti kita akan berusaha. Bahkan saya katakan kita akan terpanggil untuk menolong. Kita akan terpanggil, hati kita akan terpanggil untuk membantu apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Sehingga bapa dan anak bekerja bersama-sama. Bukan hanya bapa yang turut bekerja, tetapi bapa dan anak bekerja bersama-sama. Demikianlah Bapa di surga dengan saudara dan saya. Terpanggil untuk menjadi saksi. Dikatakan di sini dengan jelas terpanggil untuk menjadi saksi. Apabila kita mengerti bahwa diri kita bekerja bersama-sama Bapa, menjadi saksi siapa Bapa kita, menjadi saksi bagi setiap pekerjaan Bapa kita, kebaikan Bapa kita, sudah barang tentu kita menjaga kehidupan kita. Dan saya tulis di sini dengan jelas dan saya katakan dengan jelas, terpanggil untuk menjadi saksi, tentunya menjadi syarat utama, yaitu saksi dari kehidupan yang telah dipulihkan dan kehidupan yang memuliakan Bapa. Bukan bersaksi hanya berbicara tentang pelayanan, bersaksi berbicara tentang berkat dan rahmat, bersaksi tentang kesuksesan dan keberhasilan hidup. Tidak, tetapi dari sebuah kehidupan, kita mengenali kehidupan kita yang dulu menjadi hamba dosa, yang dulu tidak berguna, sekarang dipulihkan. Dan tentunya dari semua saksi yang kita beritakan ini, nama Bapa dipermuliakan. Bukan kita menjadi saksi terus kita menjadi tenar di dalamnya, menjadi viral di dalamnya. Tetapi mari kita menjadi saksi supaya banyak jiwa melihat kebaikan Bapa di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang sudah memulihkan kehidupan saudara dan saya, yang dulu menjadi hamba dosa, sekarang jauh lebih indah dan nama Bapa dipermuliakan. Dalam kata lain, nama Bapa yang diviralkan, bukan nama kita. Yang kedua, terpanggil sesuai rencana Allah. Yang pertama dikatakan terpanggil untuk menjadi saksi. Yang kedua, terpanggil apa lagi? Kita lihat di dalam 2 Timotius. Haleluya. 2 Timotius pasal pertama ayat ke-9 sampai dengan ke-11. Dikatakan di sana demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Yang kedua, Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Yang terpanggil yang pertama adalah terpanggil untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Terpanggil untuk menjadi rasul. Terpanggil untuk menjadi guru. Terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau memberikan sebuah ilustrasi kata pemberita Injil, rasul, dan guru. Banyak kita mengerti kata ini dengan berat, harus menjadi hamba Tuhan, misionari, harus menjadi whatever lah di dalam sebuah bentuk pelayanan. Sesungguhnya Allah tidak memanggil dalam sebuah status. Pendeta, rohaniwan, evangelis, misionari, tidak. Saya mau katakan demikian. Sebutan itu diberikan apabila kita melakukan aktivitas tersebut. Seorang nelayan dapat dikatakan dia adalah nelayan karena kehidupannya mengusahakan usahanya di bidang kenelayanannya, di bidang kelautan. Seseorang dapat dikatakan disebut petani apabila dia sedang mengusahakan atau mengerjakan segala sesuatunya yang dia kerjakan di dalam bidang pertanian, tanam menanam. Demikian juga, jangan kita terlebih dahulu berat dengan kata rasul, pemberita Injil, guru-guru. Itu hanya akan disematkan, hanya akan diberikan apabila kita sudah melakukan. Tetapi saya mau katakan di sini, Allah tidak memanggil kita untuk sebuah jabatan, status jabatan. Tetapi Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi rohani. Bukan untuk menjadi pendeta. Bukan untuk menjadi evangelis. Bukan untuk menjadi misionari. Ini dalam konteks terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Saya mau artikan begini.
Allah tidak memanggil kita untuk sebuah jabatan. Tetapi Allah ingin memanggil saudara dan saya untuk menjadi rohani. Untuk menjadi rohani. Untuk menjadi rohani. Ketika kita belajar di sekolah, kita menjadi pelajar yang rohani. Ketika kita bekerja di marketplace, kita menjadi orang-orang atau pengusaha yang rohani. Ketika kita kerja di perbankan, kita menjadi orang-orang perbankan yang rohani. Ketika kita melayani di gereja sebagai hamba Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan yang rohani. Bukan sok rohani, tapi yang benar-benar rohani. Sehingga kehidupan kita di dalam dan di luar sama rohani. Sehingga setiap kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus yang sudah menerima keselamatan, kasih karunia-Nya adalah orang-orang yang rohani, terpanggil untuk rohani, bukan terpanggil untuk jabatan, untuk status jabatan. Amin. Haleluya. Sehingga ketika kita mengerti, menjadi guru, kita sedang melakukan, disebut guru, kita sedang melakukan mengajar. Menjadi pengajar yang rohani. Rasul, pemberita kebenaran. Menjadi pemberita yang rohani. Bukan pemberita yang teredukasi saja. Apabila kita hanya menjadi pemberita yang teredukasi, baik. Karena kita memberikan pengetahuan dan ilmu tentang kebenaran, tentang Yesus Kristus, tentang Alkitab tentunya. Baik, tetapi apabila tidak menjadi rohani, kita menjadi penipu bagi diri kita sendiri. Kita menjadi pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang hanya memikirkan laba dan rugi, atau hanya memikirkan keuntungan daripada apa yang dia usahakan, dan tidak rohani. Kata rohani ini memiliki pengertian yang luas. Rohani di dalam sebuah perkataannya, rohani dalam setiap pelayanannya, melayani di dalam usaha, membuka toko, melayani pembeli dengan baik, dengan sukacita, dengan jujur. Orang di luar sana mengatakan bekerja itu ibadah. Baiklah kita yang lebih mengerti kebenaran, baiklah yang kita lebih mengasihi Kristus, kita juga berkata, saudara dan saya terpanggil bukan hanya untuk status jabatan, tetapi saudara dan saya terpanggil untuk menjadi rohani. Haleluya. Bagian yang pertama, Allah turut bekerja dengan sebuah kondisi, yaitu kondisi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dan perlu saya tambahkan di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya dan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang kita peroleh dari kerjasama Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan di sana bahwa kita, saudara dan saya, apabila kita sudah menjadi orang yang mengasihi Dia dan kita masuk di dalam golongan yang terpanggil sesuai rencana Allah, maka kita akan mendapat kebaikan, yaitu kebaikan menjadi ahli waris kekal. Menjadi ahli waris kekekalan. Dan dikatakan di sana dengan jelas di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15, kita mendapat bagian kekal. Mari kita buka bersama-sama. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-15. Haleluya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil, yaitu saudara dan saya, dikatakan di sana dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Kebaikan yang ada bukan kebaikan yang kita pikirkan untuk mengenyangkan daging kita, untuk memuaskan hasrat dan nafsu kita, tetapi kebaikan yang pertama dikatakan di sini Allah turut bekerja di dalamnya untuk memberikan saudara dan saya bagian kekal, menjadi ahli waris kekekalan. Yang kedua juga dikatakan di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat ke-10 dan ke-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya mau bagi menjadi dua. Yang pertama dikatakan kita tidak pernah tersandung. Dalam arti saya temukan di dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan
tidak murtad. Haleluya. Mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja bagi yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, yaitu bagi mereka mendatangkan kebaikan sehingga mereka tidak murtad. Dalam pengertian, apabila Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan iman kita dan kita tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, maka akan dapat terseret oleh arus dunia dan kita akan semakin menjauh dari hadirat Allah. Saya mau katakan demikian, kita akan murtad. Bukan Allah yang tidak sanggup menarik kita, tetapi kita yang hanyut oleh kuatnya arus dunia karena kita tidak terpaut kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Bukan Allah yang menginginkan kita menjadi murtad. Karena kita tidak sedang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Allah tetap turut bekerja. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kita juga punya sebuah tanggung jawab yang juga harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Turut bekerja di dalamnya. Bekerja bersama-sama antara Allah dengan orang percaya. Sehingga kita menjadi terpaut kuat. Sehingga kita tidak terseret arus dunia. Haleluya, mendatangkan kebaikan. Dan saya mau tambahkan lagi sebagai bagian yang terakhir di sini dikatakan dalam segala sesuatu. Bagian yang keempat saya mau katakan demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan kita sudah mengerti kebaikan apa saja. Dan yang keempat menjadi sebuah kondisi dalam segala sesuatu. Saya mau katakan dengan jelas. Arti kata dalam segala sesuatu bukan dalam segala-galanya, tetapi ada sebuah kondisi Allah tidak dapat dan tidak mau dan tidak akan turut bekerja di dalamnya, yaitu di dalam dosa dan kelalaian manusia. Allah tidak bekerja. Allah hanya bekerja di dalam kekudusannya. Karena Allah sendiri adalah kudus. Allah tidak dapat bekerja di dalam dosa dan kelalaian manusia. Karena dosa dan kelalaian manusia adalah kembali tanggung jawab manusia. Bukan tanggung jawab Allah. Allah hanya bekerja, turut bekerja untuk membawa manusia kepada kebaikan-kebaikan. Supaya manusia tidak kembali ke dalam dosa dan kelalaiannya. Tetapi apabila manusia memutuskan untuk tetap hidup dalam dosa dan kelalaiannya, Allah tidak bekerja di dalamnya. Dan Allah hanya bekerja dipertegas dalam bagian terakhir ini. Dalam segala sesuatunya. Galatia pasal ke-6 ayat ke-7 sampai dengan ke-10. Hanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Baik bagi sesama. Sehingga nama Bapa yang dimuliakan. Allah tidak akan turut bekerja di dalam dosamu. Allah tidak akan turut bekerja di dalam kelalaianmu. Tetapi Allah turut bekerja dalam jiwamu yang baik. Untuk mengembalikan engkau. Untuk menimbulkan pengertian kepada engkau. Supaya kembali kepada kebaikan. Yaitu kekudusan Allah sendiri. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Allah Roh Kudus, kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami mengerti, untuk kami memahami, untuk kami mengerjakan. Tapi kami lebih percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam setiap benih kebenaran yang sudah disiratkan. Sehingga benih ini tidak pernah kembali sia-sia. Kami mau menerima sebagai umat-Mu. Bekerjalah dengan giat dalam diri kami, hidup kami. Dan kami juga mau bekerja kembali dengan giat dalam keselamatan kami. Sehingga kami memiliki tanggung jawab penuh. Sehingga kami dapat mengasihi Dia dengan baik. Sehingga kami juga dapat turut terpanggil sesuai rencana dan kehendak Allah. Dan kami menjadi bagian-bagian orang yang mendapat kebaikan. Menjadi orang-orang yang mendapat bagian-bagian kekal. Menjadi orang-orang yang dinaungi iman kami sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak menjadi murtad. Dan terlebih kami tetap di dalam segala sesuatu yang dikatakan kebaikan, bukan kembali di dalam dosa dan kelalaian. Sehingga hidup kami, hidup umat-Mu, mulai malam hari ini, oleh karena kebenaran firman-Mu dan oleh karena Engkau Roh Kudus yang turut bekerja di dalamnya,
Kami semua menerima kebaikan daripada Tuhan. Dan kami mengerjakan kebaikan bagi sesama. Sehingga nama Bapa dipermuliakan. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang sudah memberikan korban syukurnya, persembahannya, baik juga untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, pertolongan, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan engkau untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, yang memampukan engkau untuk menjadi orang-orang yang terpanggil, yang memampukan engkau untuk menjadi golongan-golongan orang-orang yang tidak kembali di dalam dosa, sehingga engkau merasakan, menikmati bahwa Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus turut bekerja dalam segala sesuatunya di dalam hidupmu, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom, sampai bertemu pada ibadah onsite bulan depan. Kita tetap bersama-sama berdoa, sehingga kondisi kesehatan yang Tuhan beri mempertemukan saudara dan saya dalam ibadah yang indah. Haleluya. Amin.